Nomor 11, dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10, linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya adik-adik. Negara-negara yang berada di Jazirah Arab umumnya memiliki iklim yang panas dan tanah tandus. Ekosistem yang banyak terdapat di daerah Jazirah Arab adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk ekosistem yang berada di Jazirah Arab itu adalah gurun pasir. Jawabannya ada di pilihan A. Kemudian soal nomor 12. Berikut ini merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki kondisi geografis berbentuk kepulauan adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk ASEAN sendiri ini adalah organisasi yang berada di Asia Tenggara. Dan untuk negara kita termasuk anggotanya ya, yang berjumlah 10 anggota. Anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan itu adalah di pilihan C, yaitu Indonesia dan Filipina. Soal nomor 13, Pulau Bali terkenal dengan keindahannya, sehingga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Kegiatan yang tepat untuk memanfaatkan keindahan Pulau Bali menjadi sumber devisa bagi negara adalah titik-titik-titik. Adik-adik, maksud dari kata sumber devisa itu adalah sumber pendapatan untuk negara kita. Kegiatan yang tepat untuk memanfaatkan keindahan Pulau Bali itu ada di pilihan C, yaitu pariwisata. Nomor 14, terdapat aktivitas manusia yang dapat merusak kelestarian alam. Kegiatan berikut ini yang dapat mengancam kelestarian laut adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk kegiatan yang dapat mengancam kelestarian laut itu ada di pilihan B, yaitu membuang limbah pabrik ke laut. Soal nomor 15, semangat mewujudkan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, mendorong kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Gold melambangkan tujuan kedatangan bangsa asing untuk titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan dari semboyan 3G. G yang pertama yaitu gold. Gold ini berarti emas atau kekayaan. Kemudian G yang kedua yaitu glory. Glory berarti kejayaan dengan menjajah negara lain. Kemudian G yang terakhir yaitu gospel. Gospel sendiri mempunyai arti adalah penyebaran agama Kristiani. Jadi untuk maksud dari gold ini melambangkan tujuannya untuk mencari kekayaan bagi bangsa Eropa. Jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 16, bangsa Eropa menjajah Indonesia karena ingin mendapatkan kekayaan sumber alamnya. Kekayaan di Indonesia yang diinginkan bangsa Eropa saat itu adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk bangsa Eropa pada waktu dulu menjajah kekayaan Indonesia karena menginginkan rempah-rempah. Jawabannya ada di pilihan A. Dan contoh dari rempah-rempah itu adalah cengkeh, kemudian lada, dan kayu manis. Soal nomor 17, Tengku Umar memimpin rakyat untuk berjuang melawan penjajah dengan strategi perang gerilya. Tengku Umar adalah tokoh yang memimpin perjuangan rakyat dari titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan gambar
pahlawan kita yaitu Tengku Umar. Ini dia adik-adik untuk gambarnya. Tengku Umar ini adalah pahlawan yang berasal dari Aceh. Jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 18. Tonggak sejarah perjuangan berbasis nasional adalah berdirinya organisasi pemuda yang dipimpin oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tahun 1908. Organisasi pergerakan nasional tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan sekaligus menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu Budi Utomo. Jawabannya ada di pilihan A. Dan untuk tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu 20 Mei tahun 1908. Dan sejak saat itu pada tanggal 20 Mei kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Soal nomor 19. Bangsa Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk bangsa Jepang mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1942. Jawabannya ada di pilihan C. Dan untuk tanggalnya sendiri yaitu tanggal 8 Maret. Soal nomor 20. Sikap para pahlawan yang patut kita teladani hingga saat ini adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk kata teladan ini berarti sifat yang perlu kita contoh. Berarti sifat yang baik. Dan untuk jawaban soal nomor 20 ada di pilihan A, yaitu gigih dalam berusaha. Nomor 21, alempong, kecapi, rebab, kolintang, dan tifa termasuk jenis budaya daerah yang berupa titik-titik-titik. Adik-adik, untuk alempong, kecapi, rebab, kolintang, tifa ini merupakan nama-nama alat musik daerah. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 22, salah satu perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap budaya daerah yang dikunjungi adalah titik-titik-titik. Adik-adik diingat untuk jawaban soal nomor 22 itu ada di pilihan D, yaitu menyaksikan pertunjukan seni daerah setempat dengan antusias. Nomor 23, upacara ngaben terdapat di daerah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan apa sih itu upacara ngaben. Jadi adik-adik, upacara ngaben ini adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Jadi untuk jawabannya ada di pilihan D, yaitu Bali. Kemudian soal nomor 24, berbagai budaya Indonesia yang penuh dengan nilai dan pesan moral telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Seni teater bayangan tradisional yang menggunakan boneka tiruan berbahan kulit adalah titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 24 itu adalah wayang kulit. Jawabannya ada di pilihan A. Dan wayang kulit ini berasal dari daerah Jawa dan daerah Bali. Kemudian soal nomor 25, masyarakat melakukan beragam kegiatan ekonomi. Berikut ini mata pencaharian yang melakukan kegiatan produksi adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk kegiatan produksi ini berarti kegiatan yang menghasilkan barang atau produk. Nah, dari pilihan A sampai pilihan D, yang menghasilkan barang atau produk itu ada di pilihan C, yaitu petani.
Di sini petani menghasilkan padi atau beras.